Jemaat dimohon untuk berdiri. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Jemaat disilahkan duduk. Mari kita memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat nomor 18, bait 1 dan 2, Allah hadir bagi kita. Kita boleh melewati dari hari ke hari sampai saat ini. Apakah hidup kita sudah berkenan kepada Allah? Mari sejenak kita memperhatikan ringkasan hukum kasih yang akan kita terima dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40, yang demikian sabda Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kalau kita mau jujur di setiap kehidupan kita, walaupun hanya dua hal hukum kasih tadi, tetapi kita belum mampu melaksanakannya secara sempurna, bahkan tidak akan pernah mampu melakukannya secara sempurna. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama menyesali dosa kita di hadapan Tuhan dengan menyanyikan kidung jemaat nomor 467, bait 1 sampai 3, Tuhanku bila hati kawanku.
Setelah kita mengakui dan menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, Tuhan senantiasa memberikan pengampunan oleh karena kasih setia-Nya. Kita juga akan menerima berita anugerah pada pagi saat ini. Berita anugerah akan kita terima dari Filipi 1 ayat 29, yang demikian sabda Tuhan. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Setelah kita menerima berita anugerah, kita juga diajak untuk selalu memperbaharui kehidupan kita, sedangkan petunjuk hidup baru akan kita terima dari 1 Petrus 2 ayat 21, yang demikian firman-Nya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejak-Nya. Demikian berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Mari kita sanggupi dengan memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 376 bait 1 dan 2. Ikut dikau saja Tuhan, jemaat dimohon berdiri. Selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Jemaat dimohon duduk. Mari kita bersama-sama datang pada Tuhan di dalam doa syukur dan doa syafaat. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan saat ini, oleh karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, selalu menyertai, memberkati setiap saat, setiap waktu. Terbukti pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kami, menguduskan dan memberkati ibadah kami semua.
semua yang terlibat ambil bagian pelayanan dalam ibadah pada pagi ini. Tuhan berkenan memberkatinya, menguduskannya, sehingga kami boleh bersama-sama, boleh ambil bagian dalam pelayanan sesuai dengan bidang kami masing-masing. Dan biarlah nama Tuhan semakin dimuliakan. Ya Tuhan, kami mau serahkan ibadah pada pagi hari ini, dari awal sampai akhir nanti. Kami percayakan kuasa Tuhan yang mengasihi, yang menolong dan memberkati kami semuanya. Kegiatan-kegiatan yang ada, Tuhan memberkati semuanya, sehingga mampu menguatkan iman kami, sehingga iman kami semakin dikuatkan di dalam Tuhan, sekalipun di tengah-tengah pandemi saat ini. Kami percaya Tuhan yang selalu menyertai, menguatkan kehidupan kami semua, menjagai kami, memberikan kekuatan serta kesehatan. Melalui kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan, kami dapat melaksanakan tugas kewajiban di bidang kami masing-masing. Oleh sebab itu kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan, di dalam putra-putri kami yang masih studi. Tuhan pimpin, Tuhan berkati, sehingga dapat menjalankan tugas kewajibannya dengan baik, yang mencari sekolahan yang ke jenjang lebih tinggi, ataupun yang sudah usai studi yang mencari pekerjaan. Tuhan sediakan semuanya, sehingga menemukan apa yang dicita-citakannya. Demikian juga kami serahkan di dalam pekerjaan kami masing-masing. Tuhan menolong, memberikan kelancaran dan berkat pertolongan. Tuhan mencukupkan setiap kebutuhan yang diperlukan. Karena kami percaya Tuhan yang tetap memelihara kami, yang memberikan kecukupan, yang menjadi sumber berkat kehidupan kami yang sebenarnya. Kami serahkan, kami percayakan kuasa Tuhan yang mengasihi kehidupan kami semuanya. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk yang menderita sakit penyakit apapun yang diderita. Kami mohon pertolongan Tuhan, sehingga saudara-saudara kami segera pulih, kuat, sehat, sembuh secara sempurna, dan dapat kembali melaksanakan tugas kewajibannya, dan mampu bersekutu kembali memuji muliakan nama Tuhan. Yang mempunyai beban persoalan, kami serahkan juga, sehingga selalu berpengharapan di dalam Tuhan, tidak putus asa, tidak lemah iman. Kami percaya Tuhan yang menopang, memberkati, sehingga dapat mengatasi persoalan kehidupannya bersama Tuhan. Kami juga serahkan yang masih mencari pekerjaan, yang masih dirumahkan saat ini Tuhan. Kami rindu mereka boleh kembali bekerja seperti sedia kala. Berikan berkat pertolongan, berikan kekuatan iman, sehingga mereka selalu berpengharapan di dalam Tuhan saja, yang menjadi sumber pertolongan kami yang sebenarnya. Kami juga serahkan semua yang ambil pelayanan pada ibadah saat ini. Tuhan menguduskan kami satu persatu, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan melalui keberadaan kehidupan kami bersama-sama. Tidak lupa bagi bangsa negara kami Indonesia. Bila bangsa negara kami Indonesia ini boleh hidup dalam kerukunan, keamanan, ketentraman, kedamaian, sukacita bersama-sama, menuju keadilan, kemakmuran, kesejahteraan bersama. Oleh sebab itu Tuhan memampukan para pimpinan bangsa negara kami, para elit politik, sehingga semuanya boleh Tuhan tunjukkan, diberikan hikmat marifat yang datangnya dari Tuhan. Secara khusus dalam menangani pandemi pada saat ini, kiranya Tuhan mengasihinya, memampukannya, sehingga bangsa negara kami Indonesia
segera dapat hidup di dalam keamanan, kedamaian, kesehatan, kebersamaan bersama-sama dengan penuh sukacita dan dengan penuh kedamaian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan senantiasa melingkupi di dalam kehidupan kami bersama-sama. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita diberi kesempatan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dan adapun dasar dari pengucapan syukur kita pagi hari ini akan kita ambil dari Roma 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita mengumpulkan persembahan sambil memuji memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 367, bait yang pertama dan kedua, Padamu Tuhan dan Allahku. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan kita ke dalam Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha mulia, Tuhan kami yang boleh kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, kami menghadap di hadapan-Mu Bapa, untuk mengucapkan segala puji dan syukur kami
atas berkat-berkat yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami, baik berkat jasmani maupun rohani, serta berkat kesehatan yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami. Pada kesempatan ini Bapa, kami mempersembahkan kepadamu sebagai wujud nyata ucapan syukur kami. Dan apabila kami di dalam mempersembahkan ini terselip dosa dan kesalahan, kiranya Tuhan mau mengampuninya dan mengkuduskannya, sehingga persembahan ini betul-betul boleh layak di hadapan Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan boleh kami pakai sebagai sarana untuk kemuliaan serta memperluas nama dan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Kami berdoa pula Bapa bagi saudara kami yang mengelola akan persembahan ini, kiranya Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan jauhkan dari segala kuasa kegelapan dan kejahatan, sehingga realisasi akan persembahan ini betul-betul berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak Bapa sendiri. Kami berdoa pula Bapa bagi tangan-tangan yang telah mempersembahkan, kiranya Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan tuntun di dalam setiap usahanya, di dalam setiap pekerjaannya, sehingga apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, boleh mendatangkan berkat-berkat yang datang dari Tuhan sendiri, sehingga boleh mencukupkan setiap keperluan kebutuhan kami semua. Bapa, jika sebentar lagi kami juga akan mendengarkan sabda firman Tuhan, bukalah pintu hati kami satu persatu, kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Terlebih-lebih Engkau mampukan kepada kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demikian juga Bapa, kami berdoa bagi Bapak Pendeta Matius Rusmianto yang akan menyampaikan sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan beri beliau roh kebijaksanaan, sehingga apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau ucapkan, hanyalah sesuai dan seturut dengan kehendak Bapa sendiri. Berfirmanlah Tuhan, kami semua siap untuk menerimanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, kami persilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan kita terima dari Yeremia 20 ayat 7 sampai ayat 13. Yeremia 20 ayat 7 sampai 13 yang demikian sabdanya. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi cela dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya,
tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Puji Tuhan, kita boleh kembali beribadah sekalipun kita GKJ Bandungan masih ibadah online di rumah kita masing-masing. Tetapi tidak mengurangi di dalam kita untuk bersekutu, untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tema kita pada pagi ini, berani berkomitmen untuk hidup dalam Kristus. Itu yang menjadi tema kita pada saat ini. Yeremia sebagai nabi yang dipanggil oleh Tuhan memang masih muda. Bahkan Yeremia ini dengan rendah hati menyadari dirinya tidak mampu karena masih muda. Tetapi tak kala Tuhan memanggilnya, memakainya, menyentuh bibirnya, walau masih muda, yang tidak dapat berkata-kata, dipakai oleh Tuhan. Nah, Yeremia sebagai nabi menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Apa yang harus disampaikan, di mana berada, menyampaikan suara kenabiannya. Baik mengingatkan, menasehati,
menyampaikan sesuatu yang akan terjadi, Yeremia selalu dipakai oleh Tuhan. Di dalam perjalanan kehidupan Yeremia sebagai nabi, tidak mudah. Banyak tantangan yang dilaluinya. Banyak rintangan yang dihadapinya. Sekalipun Yeremia sebagai nabi yang dipanggil Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan, tetap secara manusiawinya, Yeremia merasakan keluhan, mengeluh di dalam menjalankan kenabiannya. Kadang dicemooh sepanjang hari. Ada yang mengintai apakah tersandung jatuh. Lelah menahannya. Dan seterusnya. Itu pergumulan Nabi Yeremia yang dipakai oleh Tuhan. Tetapi ayat 11 yang menguatkan Nabi Yeremia yang demikian. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh. Dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali. Sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yeremia merasakan ada campur tangan Tuhan yang menyertai di dalam menjalankan tugasnya sebagai nabi. Sekalipun ada orang yang mengejar-ngejarnya, pada akhirnya akan tersandung jatuh. Orang yang mengejar-ngejar Yeremia. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Yang mengandalkan dirinya. Dan sebaliknya ketika Yeremia mengandalkan pertolongan Tuhan, dimampukan untuk tetap setia menjalankan tugas panggilan sebagai nabi. Dan bahkan mereka yang mengejar-ngejarnya akan menjadi malu sekali sebab gagal, tidak berhasil di dalam menggoda, menjatuhkan Nabi Yeremia. Mengapa Yeremia tidak jatuh? Karena dipakai oleh Tuhan. Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memampukan, yang menyertainya. Tema kita tadi, berani berkomitmen untuk hidup dalam Kristus. Kita yang dipakai Tuhan, sesuai dengan talenta kita masing-masing tentunya, sesuai dengan kemampuan kita, di bidang kita masing-masing, kita juga dipanggil oleh Tuhan untuk bersama-sama terlibat, ambil bagian pelayanan yang ada di tengah-tengah jemaat. Baik sebagai majelis gereja yang terdiri dari penatua, pendeta, diaken, ataupun para badan-badan pembantu majelis gereja
baik pengurus-pengurus komisi yang ada, dan seterusnya. Kita semua menjalankan panggilan yang dipakai oleh Tuhan. Kadang juga dipaido, tanda kutip, kurang dipercaya, tidak bisa diterima, dan seterusnya. Memang melakukan sesuatu yang baik tidak mudah. Banyak tantangan yang harus dilaluinya, yang harus dijalaninya. Tetapi tak kala kita mempercayakan pelayan kita kepada Tuhan, mengaca seperti Nabi Yeremia, kita akan dimampukannya. Justru kalau kita berpikir secara positif, melalui tantangan godaan yang ada, memacu kita untuk lebih semangat, untuk meningkatkan pelayanan kehidupan kita bersama-sama, dan tetap mempercayakan kuasa Tuhan yang campur tangan, yang menyertai, yang menolong, memampukan, memberkati kehidupan kita bersama-sama. Artinya, kita selalu mempercayakan kuasa Tuhan. Tuhan yang selalu memberikan pertolongan pada kita semua. Sehingga pada akhirnya kita dapat bersama-sama melakukan pelayanan tersebut. Karena Tuhan berkuasa memampukan di dalam kehidupan kita. Siapapun kita yang dipakai oleh Tuhan, pasti akan dimampukannya. Karena Tuhan pernah memakai. Seperti Nabi Yeremia ketika dipakai oleh Tuhan. Saya tidak bisa berbicara Tuhan. Tapi tak kala Tuhan menyentuh bibirnya, memakai, memberkatinya, pada akhirnya juga bisa. Nah, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah orang yang dipakai oleh Tuhan, yang sudah menerima pelayanan melalui talenta, kemampuan di bidang kita masing-masing, sebagai pengurus apapun kita. Tuhan sudah bekerja melalui kehidupan kita bersama-sama. Kita dipakainya sebagai sarana untuk kemuliaan nama Tuhan. Segala jerih lelah kita pasti diperhitungkan oleh Tuhan. Karena Tuhan yang memakainya. Tuhan tentu tidak rela sebenarnya ketika orang yang dipakai Tuhan dihadang seperti Yeremia. Hanya ketika orang menghina sesama, artinya sama juga menghina Sang Pencipta. Contoh seperti Saulus ketika belum bertobat di Damsyik, ketika menganiaya orang-orang percaya pada Tuhan. Kalau ada firman, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu berkata, siapakah engkau? Akulah yang kau aniaya itu. Artinya, tak kala Yeremia dihadang, banyak tantangan, Tuhan sendiri yang bekerja. Tuhan sendiri yang melakukan, Tuhan yang memihak di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita untuk terus tetap semangat di dalam kehidupan kita bersama-sama.
agar kita tetap setia di dalam Tuhan, selalu dipakai oleh Tuhan, menyuarakan suara kenabian, suara kebenaran, yang Tuhan percayakan di setiap kehidupan kita semua. Mari kita mengikuti jejaknya, berani menderita juga, seperti yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Dan ikut untuk selama-lamanya, bahkan berjalan bersama Yesus. Sehingga kita akan dimampukan, mampu melewati rintangan, tantangan kehidupan kita bersama-sama. Kita juga mampu melewati tantangan pandemi saat ini yang belum usai. Tetap berharap kepada Tuhan, yang menjadi sumber pertolongan kita, yang menjadi sumber berkat kita, pasti akan memampukan di dalam kehidupan kita. Jangan ragu, jangan putus asa, tetapi kita terus melangkah bersama Tuhan. Tuhan selalu memampukan dalam kehidupan kita. Kita berani berkomitmen untuk hidup di dalam Kristus untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memasuki saat teduh sejenak. Dan kita lanjutkan di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu. Biarlah boleh menjadi kekuatan iman kami semua yang percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan kami semua. Bila firman-Mu boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami pada saat ini. Tuhan yang telah memberkati dalam ibadah kami ini, sehingga kami boleh Tuhan berkati di dalam menjalani kehidupan bersama-sama ini, sehingga kami semakin dikuatkan iman kami di dalam Tuhan. Apabila di dalam ibadah pada saat ini ada kesalahan serta dosa kami, kiranya Tuhan berkenan mengampuninya. Doa yang jauh dari sempurna ini, kiranya Tuhan sempurnakan seperti yang Tuhan ajarkan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Kita menyanyikan kidung jemaat nomor 375. Bait yang pertama kita nyanyikan 2 kali. Saya mau ikut Yesus.
Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berdiri untuk mengucapkan iman rasuli dengan tangan kanan ditaruh di dada sebelah kiri. Marilah kita meneguhkan iman kita dengan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, dan lakukanlah firman-Nya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Mari kita akhiri ibadah pada pagi saat ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 370, bait 1 dan 2, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Juga aku mau mengikutnya sampai aku
juga ku